Ini ikut Nabi apa ikut para kiai? Nah, ini nanti jadi bingung ini, Pak. Jadi memang ini salah satu slogan kelompok-kelompok namanya Salafi Wahabi, Pak. Ini luar biasa. Nah, kita jawab, dalam agama Islam memang fondasinya ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah. Tetapi Al-Quran dan Sunnah itu tidak seperti mie instan, langsung rebus langsung bisa kita makan. Enggak. Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa sesuatu yang memang masih mentah, harus dikaji, harus diteliti. Tidak semena-mena ini Al-Quran, ini hadis langsung comot-comot. Makanya ketika orang langsung mengambil Al-Quran dan Sunnah, biasanya orang itu mudah mengkafirkan, mudah menyalahkan, mudah membantai, mudah menumpahkan darah. Ini buktinya dalam sejarah. Kenapa? Karena pemahaman Al-Quran dan hadis sesuai dengan pikirannya mereka. Ini salah satu kelemahannya. Ya, memang Nabi mewasiatkan Al-Quran dan Sunnah. Namun tidak satu hadis ternyata. Kalau orang paham tentang hadis, ngaji hadis, itu banyak sekali berbicara Nabi itu wasiat-wasiatnya ketika untuk kita nih, ketika terjadi perpecahan, ketika kita jauh dari baginda Nabi, siapa yang menjadi tuntutan? Makanya ke Nabi, wa anata kunfikum saqalain. Katanya Nabi, aku meninggalkan dua perkara. Awwaluhuma kitabullah fil huda wa nur. Kata Nabi, yang pertama adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu adalah cahaya, ada cahaya dan petunjuk. Yang kedua, wa itsratu ahli baiti. Nah, yang kedua adalah ahlu baitnya Nabi, yaitu ahlu bait itu adalah keturunannya baginda Nabi dari jalur Hasan dan Husain. Ini dari kedua ini. Selain ini tidak ada. Dari jalur keluar ini ahlu baitnya. Nah, ini hadis-hadis yang memang tidak ditimbulkan ataupun istilahnya apa? Tidak dibacakan, tidak diumumkan oleh orang-orang kelompok-kelompok tertentu. Kenapa? Karena mereka membenci ahlu bait. Kenapa? Karena mereka tidak suka yang namanya ahlu bait. Pewaris Nabi itu tidak suka. Keturunan Nabi memang enggak suka. Makanya sekali lagi ketika berbicara tentang ahlu bait, mereka tidak sama sekali ya berbicara tentang mereka ribuan hadis ya, tetapi mereka tidak akan berbicara tentang ahlu bait. Kenapa? Karena kebencian mereka terhadap ahlu bait. Nah, Nabi selain mewaskan ahlu bait, apalagi wasunnati khulafal ar-rasyidina mahdiyina min ba'di. Kalian harus berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Sunnah ar-rasyidin itu artinya pemegang atau pewaris Nabi, yaitu para sahabat, para tabiin dan tabiin. Di lain riwayat, ma'ana alaihi wa ashabi. Berpeganglah teguh kepada apa yang aku pegang dan para sahabatku. Jadi dalam artian Nabi itu tidak mewasiatkan hanya Al-Quran dan hadis, tetapi mewasiatkan untuk berpegang teguh kepada para sahabatnya dan ahlu baitnya. Dalam artian apa? Dalam artian gini, Pak. Dalam artian agama ini tidak bisa dipelajari, tidak bisa dicerna kecuali oleh orang yang pernah belajar langsung dari baginda Nabi. Yaitu siapa? Ahlu baitnya, keturunannya, yaitu para sahabat yang memang sehari-hari mereka bersama Nabi, mendengarkan nasihat, tausiahnya, petunjuknya Nabi. Makanya Nabi mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, ini jadi poin penting. Makanya kalau ngaji hadis itu jangan sepotong-sepotong, cari hadis yang lainnya. Makanya para ulama, Pak, masya Allah, ini saya tuh begel itu. Kesel sama orang yang memang langsung mengkafirkan para sahabat ataupun tabiin, para ulama pendahulu. Masya Allah, perjuangannya, kalau orang tahu tentang perjuangan para ulama itu luar biasa. Makanya kita ahlu sunnah wal jamaah memegang teguh yang namanya madhab. Apa itu madhab? Madhab itu ada suatu jalan untuk bisa mencerna Al-Quran dan Sunnah. Itu namanya madhab. Jadi ada suatu jalan
untuk bisa mencerna Al-Quran dan Sunnah, tidak secara instan. Makanya kita mengikuti para ulama, kita mengikuti para kiai, kita mengikuti para habaib. Gunanya untuk apa itu? Kita namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itulah yang disebut dengan madhab. Nah, terkait madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini perlu saya bicarakan, Pak. Ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sama sekali yang tidak ada yang namanya pengkafiran. Pengkafiran itu nggak ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit sesat, dikit-dikit bidah. Itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi orang ketika berbicara itu maka dusta. Dia mengatakan bahwa saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian mengkafirkan umat Islam dan lain sebagainya. Sekali lagi, manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan siapapun, meskipun dia pelaku maksiat, pelaku zina, pelaku mabuk dan sebagainya, tidak boleh mengkafirkan. Ini manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah.